Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan, tentunya kita bisa menyisihkan sebagian waktu kita untuk mempelajari agama Allah. Semoga dimasukkan ke dalam buku catatan amal soleh kita. Kemudian salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam mempelajari rukun iman. Kitab rujukan kita adalah kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, kita ulang sekilas perkataan beliau. Aqidatuna, akidah kita. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, iman kepada kitabnya. Wa rusulihi, dan iman kepada para rasulnya. Wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir yang baik dan yang buruk. Fanu'minu, dan kami beriman birububiyatillah, dengan rububiyahnya Allah. Bi annahu rabb, bahwasanya dia adalah Rabb. Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Al-Malik, yang maha memiliki. Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Li jami'il umur, terhadap segala urusan. Wa nu'minu bi uluhiyatillah, kami beriman dengan tauhid uluhiyah. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi, kami beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pembahasan kita, wa nu'minu, dan kami beriman bi annahu, bahwasanya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini pembahasan kita para hadirin. Kita mengimani bahwasanya Allah itu adalah disebutkan di dalam ayat kursi. Bagaimana? Kita mengimani bahwa Allah itu adalah ada di dalam ayat kursi. Bagaimana sifat Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini pembahasan kita sedikit. Kita masih tentang rukun iman yang pertama ya. Iman kepada Allah ya. Kita ulang sekali lagi para hadirin. Iman kepada Allah terbangun di atas dua hal. Apa itu? Iman kepada Allah terbangun di atas dua hal. Iman akan keberadaan Allah. Ini pondasi penting ini. Allah itu ada. Kemudian apa lagi? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan ada berapa? 3. Ya. Apa yang kita tauhidkan? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah para hadirin? Sebutkan satu. Menciptakan. Apa lagi? Menyembuhkan. Ya. Nah, dan lain-lain pernah kita pelajari. Kiat mudah memahami tauhid rububiyah. Bagaimana seluruh perbuatan Allah itu khususkan untuk Allah. Kalau ini diselewengkan, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Meyakini ada selain Allah yang menyembuhkan, jatuh ke dalam kesyirikan.
Loh, dokter itu sebatas sarana. Meyakini ada selain Allah yang memberi rezeki, jatuh ke dalam kesyirikan. Meyakini ada selain Allah yang bisa memudaratkan, kesyirikan dengan sendirinya, sehingga diberikanlah sesembahan macam-macam. Nah, semua katakanlah ini kekhususan Allah. Yang disebut apa? Rububiyah, ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Apa contoh perbuatan hamba? Ibadah, ya. Ngaji. Apa lagi? Zakat. Apa lagi? Bantu orang. Apa lagi? Sedekah dan lain-lain. Itu khususkan untuk Allah. Kalau diselewengkan, jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya kesyirikan itu bisa jatuh pada tauhid rububiyah, juga bisa jatuh pada tauhid uluhiyah. Bisa kena dua-duanya. Kemudian para hadirin, tauhid yang ketiga apa? Tauhid asma wa sifat. Apa artinya? Artinya adalah Allah yang kita sembah itu memiliki nama dan sifat. Baik. Allah yang kita sembah itu memiliki nama dan sifat. Nah, para hadirin, apa hubungan ketiga tauhid? Kita ulang lagi. Apa hubungan ketiga tauhid ini? Sebutkan satu. Dia kan tiga tauhid itu saling berikatan, ya. Pernah kita sampaikan dulu. Ada yang ingat? Kita sebutkan. Tidak duduk perkara tauhid rububiyah akan berpeluang muncul kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Tak duduk masalah tauhid rububiyah akan berpeluang terjadinya kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Kenapa ada orang yang meminta kepada orang yang telah meninggal, para hadirin? Karena dia meyakini ada hal yang spesial pada dia. Dia bisa memberikan manfaat. Dia bisa memberikan keberkahan. Wahai syekh, wahai ustadz, berkahilah hidup saya. Keberkahan milik siapa? Milik Allah. Jangan diberikan kepada yang lain. Oleh karenanya, kalau ada orang yang menciptakan air yang diminum itu menjadi air yang berkah, jatuh ke dalam kesyirikan apa? Rububiyah. Tidak duduk pada tauhid rububiyah ini akan berpeluang terbukanya pintu kesyirikan dalam tauhid ibadah, sehingga dia sembah. Kenapa orang meminta, para hadirin, kepada orang telah meninggal dunia? Karena dia meyakini memiliki andil di dunia ini, sehingga dia minta. Nah, ini telah berlalu pembahasan kita. Sekarang kita lihat nilai-nilai tauhid di dalam ayat kursi. Tadi beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa nu'minu, kita imani. Kita imani bahwasanya Allah itu, beliau mendatangkan ayat kursi. Kita imani bahwasanya Allah itu yang pertama apa? Allahu la ilaha illa huwa. Yang pertama, Allah itu adalah tidak ada
yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Menyelewengkan apapun bentuk ibadah maka batil. Menyelewengkan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah maka batil. Mau sedikit, mau banyak, mau lama, sebentar, pokoknya selama itu kepada selain Allah maka dia batil. Nah ini, menyelewengkan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah maka batil. Tidak ada nilai sama sekali para hadirin. Tidak ada nilai. Mau dia beribadah dengan jumlah yang sedikit, mau ibadah dalam jumlah yang banyak, mau ibadah dalam waktu yang lama atau sebentar, apabila itu kepada selain Allah maka batil. Tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Ta'ala. Oleh karenanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh karenanya para hadirin, dengan demikian batilnya orang-orang, ini contoh ya, yang menyembelih kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena menyembelih itu ibadah. Para hadirin, kita menyembelih, ambil ayam sikuat dipotong, itu ibadah itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dia menyembelih tersebut meskipun dia baca bismillah, ini dipelajari dalam kitab tauhid, meskipun dia membaca bismillah namun maksudnya, intinya bukan karena Allah atau bukan karena dagingnya, akan tetapi ada maksud tertentu. Dengan sembelihan ini, semoga tidak ada lagi orang yang tabrakan di tikungan ini. Dengan sembelihan ini, semoga pondasi rumah ini semakin kuat. Dan seterusnya, maksudnya bukan daging. Maka dia telah mengagungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya, batilnya orang-orang, contoh yang kedua, yang menisbatkan, menurut Syekh Fauzan ya, nikmat kepada selain Allah. Kenapa demikian? Nikmat itu siapa yang kasih? Yang kasih Allah. Nikmat yang kasih Allah itu para hadirin tauhid apa ini? Ya. Allah yang kasih nikmat tauhid apa ini? Tauhid rububiyah atau uluhiyah? Sepakat ya? Semoga tidak ada khilaf ya. Sepakat ya? Nikmat itu ada siapa yang kasih? Allah. Kemudian dia nisbatkan kepada makhluk. Tidak dia nisbatkan kepada sang pemberi nikmat. Ini bermasalah juga. Ini bermasalah juga. Oleh karenanya sebuah kaidah apa? Apabila ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, maka itu ibadah yang batil. Ibadah yang batil. Nabi katakan dalam hadis qudsi, akan Allah tinggalkan. Akan Allah tinggalkan. Redaksi ayat potongannya apa? La ilaha illa huwa. Kan itu kan ya? Belajar bahasa Arab sedikit.
La ilaha illa huwa. La ini para hadirin berfungsi untuk menidakkan. Untuk apa? Untuk menidakkan. Para hadirin kalau tidak paham la, berarti orang Arab sudah paham. Enggak. Ya, apa yang dikatakan yang penting katakan apa? La. Berarti ini fungsinya apa? Untuk menidakkan la. La ilaha illa huwa. Kemudian ini yang disebut dengan apa? Nafi. Yang artinya untuk menidakkan. Illa huwa itu adalah isbat, menetapkan. Oleh karenanya para hadirin, rukun tauhid agar hidup tauhid itu dalam jiwa kita, kita harus menghadirkan dua perkara. Perkara yang pertama apa? Menafikan. Yang kedua, menetapkan. Ketika para hadirin ingin sedekah, terbetik niat. Nafikan, la. Itu ya. Tidak berhak dia. Tidak berhak. Ketika para hadirin ingin kajian, terbetik sesuatu hal, la. Tidak. Harus dihadirkan dalam diri kita tersebut agar tauhid ini menyala para hadirin, menyala. Ini menyala, kalau pada dengar menyala. Maka hidupkanlah apa? Tidak. Makhluk tidak layak. Makhluk tidak layak. Lalu untuk siapa engkau ibadah tersebut? Illa huwa. Kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin kita katakan. Ini secara teori lisan. Kita harus mati-matian di luar dalam diri kita. Iya, harus mati-matian. Terkadang kita beribadah muncul bisikan para hadirin. Harus dilawan, dilawan. Kalau para hadirin berikan itu peluang, ketahuilah batal ibadah. Itu Pak? Batal. Karena kaidah tadi apa? Ibadah apapun yang diberikan kepada selain Allah, maka dia akan dihukumi batil. Mau banyak, mau sedikit, mau lama ibadahnya, mau sebentar, selama itu bukan kepada Allah, dihukumi batil. Kita harus berjuang. Terkadang bisikan-bisikan untuk menyelewengkan kepada selain Allah ketika kita ibadah itu realita adanya. Realita adanya. Ketika kita ibadahkan terkadang muncul kan hal-hal kepada selain Allah. Katakanlah, hadirkan la ilaha illa huwa. Baik, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua apa? Ada tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha hidup. Dengan kehidupan yang sempurna dan utuh. Ini Rabb yang kita sembah, para hadirin. Rabb yang kita sembah itu adalah maha hidup. Oleh karenanya, pendasaran yang pertama untuk menetapkan ketuhanan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hidup. Sehingga disebutkan apa? Setelah itu huwal hayy, maha hidup. Masa Tuhan di orang yang telah sesuatu yang telah meninggal para hadirin? Tuhanlah meninggal. Tuhanlah tetap meninggal petang. Tuhan kena cancang lah meninggal, itu tidak layak. Bagaimana dia akan menyelamatkan? Dia telah meninggal. Diri dia sendiri saja tidak bisa diselamatkan. Oleh karenanya berangkat dari sifat yang pertama, Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Hayy. Al-Hayyu. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala? Itu para ulama mengatakan la yasbiquhul adam. Satu, tidak didahului
oleh ketidakadaan. Ini bahasanya luar biasa. Tidak didahului oleh apa? Ketidakadaan. Satu. La yulhiquhul fana. Yang kedua, tidak disusul dengan kebinasaan. Ini tentang Allah. Hidup Allah tidak didahului oleh tidak ada. Kehidupan Allah tidak akan disusul dengan kebinasaan. Kemudian yang ketiga, la ya'tarihi naqsun. Tidak ada celah padanya, cacat dan kurang. Baik, ini kehidupan Allah ya. Bagaimana kehidupan Allah? Tidak didahului dengan ketidakadaan. Tidak disusul dengan kebinasaan. Tidak ada celah padanya, cacat dan kurang. Para hadirin, bandingkan dengan kehidupan makhluk. Bandingkan dengan kehidupan makhluk. Makhluk didahului oleh ketidakadaan. Iya, makhluk didahului oleh ketidakadaan. Bahkan para hadirin, yang jelas Nabi katakan, langit dan bumi ini penciptaannya kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan takdir. Mana yang dahulu langit daripada takdir? Dahulu takdir yang kita bawa. Dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti asalnya bumi dan langit itu tidak ada. Itu makhluk. Itu makhluk. Oleh karenanya Nur Muhammad ini yang sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak. Itu adalah makhluk. Kalau itu makhluk para hadirin pasti didahului oleh apa? Ketidakadaan. Sehingga Allah katakan lam yakun syai'an mazkura. Tidak pernah disebut sebelumnya. Ini makhluk. Sepakat kita. 100 tahun yang lalu ada kita di sini? Belum. Sepakat kita ya? Mungkin ada yang mengatakan sa'ambulah hadu 200 tahun yang lalu, Ustaz. Tidak. Kemudian para hadirin yang kedua, tidak disusul dengan kebinasaan. Bagaimana dengan makhluk? Binasa kita telah membawa ajal masing-masing. Sudah ada ajal masing-masing. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak ada celah cacat padanya. Sedangkan kita tidak ada. Maksud tidak ada satu. Tapi sangat banyak. Nah, para hadirin, dengan demikian siapakah yang layak untuk diibadahi? Pilihannya cuma dua. Allah atau makhluk? Allah atau makhluk. Layakkah kita menyerahkan ibadah kita kepada makhluk yang memiliki kurangan? Tidak layak. Layakkah kita menyerahkan ibadah kepada makhluk yang akan berakhir dengan kebinasaan? Tidaklah. Tidak layak. Ini kata kunci. Harus berjuang. Riya tersebut terkadang apa yang kita inginkan? Ridho Allah atau ridho manusia? Manusia. Sama dia dengan kita. Maka tidak layak. Yang akan dijadikan Rabb itu adalah yang maha hayy, yang maha hidup. Sehingga Allah katakan, fatawakkal. Kalian itu tawakal. Kepada siapa kalian tawakal? Alal hayy, kepada yang maha hidup. Yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Oleh karenanya tertipu para hadirin orang-orang yang menyandarkan urusan dia itu kepada makhluk. Makhluk cacatnya 3.
dia pasti memiliki binasa, tidak ada, kemudian cacat dan kurang. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Huwal hayyu, yang maha hidup. Apalagi yang ketiga berarti? Huwal hayyu al qayyum. Sehingga ayat kursi itu para hadirin disebutkan adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Karena dia tentang Allah semua. Tentang pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Qayyum. Kita imani bahwasannya Allah yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang maha mengurusi urusan makhluknya. Itu Allah Taala. Kita imani, siapa Allah? Kita imani Al-Qayyum, yang maha mengurusi urusan makhluknya. Al-Qayyum. Itu Allah. Sehingga lafal yang mirip di dalam Al-Quran adalah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin laki-laki itu adalah yang mengurusi urusannya kaum ibu-ibu, kasih nafkah, mengatur macam-macam. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Qayyum, yang maha mengurusi urusan makhluknya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang konsep Al-Qayyum, itu adalah jami'ul mawjudat, seluruh makhluk yang ada muftaqiratun ilaih, membutuhkan Allah Ta'ala. Sehingga dalam zikir yang kita baca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Apa lanjutan doanya? Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullahu. Kemudian apa lagi? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Kan kita memanggil Allah, oke? Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai zat yang maha mengatur segala urusan. Urusan kita diatur oleh Allah. Nanti apakah Allah kecapean mengurus? Ada di dalam ayat kursi juga kan? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Aslih li sya'ni kullah. Wahai Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang mengatur, aslih li, perbaiki. Jadi orang soleh itu artinya orang yang orang yang baik. Aslih li, perbaiki. Sya'ni, urusanku. Kullahu, kullahu, semuanya. Masuk ibadah kita yang kacau balau? Masuk. Kalau kacau balau rasanya itu apa dah? Baca ikut pada diri. Ibadah kacau balau. Ini baca. Sabar itu susah. Kau dapat nikmat jarang bersyukur. Kacau balau. Ini baca. Aslih li sya'ni kullah. Talambik sumbayang. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Wala takilni, jangan engkau biarkan aku yang mengurus hidupku ini
tarfata ain, meskipun sekejap mata. Doa ini para hadirin, ini doa ini. Ketika kita mendapat apa? Hendak menantu ibadah lain-lain mana? Aslih li sya'ni kullah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini para hadirin, sudah berapa nama Allah ini? Dua ya. Nama pertama apa? Al-Hayyu. Nama yang kedua Al-Qayyum. Al-Hafidz Ibnul Qayyim mengatakan nama Al-Hayyu itu melazimkan, yastalzimu sifati dzatiyah. Nama Al-Hayyu itu melazimkan sifat zat, sifat yang melekat pada Allah. Ini kaidah dalam tauhid. Nama Al-Hayy itu melazimkan sifat yang melekat pada Allah. Apa maksudnya? Yang hidup itu pasti memiliki sifat melihat. Allah memiliki sifat melihat? Ya. Basir kan? Seperti melihat. Yang hidup itu para hadirin melazimkan apa? Agar sempurna. Sami. Itu bisa mendengar. Kan sempurna itu. Nah, ini sifat zatiyah, ini sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat. Allah mendengar. Semua sifat yang melekat kepada Allah itu kembali kepada Al-Hayah, Al-Hayyu, kembali kepada lafal, kembali kepada nama yang maha hidup. Yang maha hidup itu melihat. Itu maksudnya. Yang maha hidup itu mendengar. Ada yang makhluk yang tidak bisa mendengar para hadirin? Banyak. Ada makhluk yang tidak bisa melihat? Banyak. Allah berbeda. Yang maha hidup itu melihat, yang maha hidup itu mendengar. Kemudian yang kedua, nama Al-Qayyum, nama Al-Qayyum. Apa tadinya Al-Qayyum? Yang maha mengurus. Kan Allah yang ngurus ya. Yang nama Al-Qayyum itu melazimkan sifat-sifat perbuatan, sifatul fi'liyah pada Allah. Sifat-sifat perbuatan pada Allah. Apa contohnya? Kasih rezeki. Al-Qayyum kan? Allah kasih rezeki. Sebentuk apa? Bentuk pengaturan Allah kepada makhluk. Apalagi para hadirin? Turunkan hujan. Kasih kesehatan. Yang menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Itu kembali kepada nama apa? Kembali kepada nama Al-Qayyum. Artinya tadi yang mengurusi Allah. Bentuknya Allah kasih rezeki. Allah turunkan hujan. Allah tahan hujan. Kalau hujan taruh para hadirin, apa kira-kira yang terjadi? Terjadi banjir. Oleh karenanya salah satu yang disyariatkan ketika hujan terus itu dengan sholat juga. Ketika hujan tidak pernah turun, pernah kita pelajari di dalam kitab Bulughul Maram. Apa kiatnya? Sholat isqa. Itu kan bentuk pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama Al-Qayyum, nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, poin yang selanjutnya di dalam ayat kursi. Apa lagi?
huwal hayyul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu kita imani. Yang keempat, Allah itu disucikan dari sinatun, itu ngantuk. Naum itu artinya tidur. Allah itu disucikan dari ngantuk dan dari tidur. Wala ta'khuzuhu sinatun wala naum. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika Allah itu disucikan dari ngantuk dan dari tidur, ini kan penafian lagi ya. La apa namanya tadi? Kalau la panjang la-nya para hadirin, apa namanya? La nafi ya. Ada juga la yang pendek. Pendek la, yang jangan dibaca panjang. Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang engkau janjikan itu pasti terjadi. Kalau la-nya tidak panjang, itu namanya taukid. Apa namanya taukid? Benar-benar. Kalau bahasa Minangnya yobana. Ya sabananya kau dah yobana yun. Itu bahasa Minang. Bahasa Arabnya apa? La taukid. Tidak panjang para hadirin. Oleh karenanya para hadirin, itulah pentingnya belajar tajwid. Terkadang panjang dan pendek itu merubah makna. Kan ada la tidak panjang kan? Kalau para hadirin baca panjang, innama tu'aduna la waqi'. Sesungguhnya apa yang engkau janjikan tidak akan pernah terjadi. Kan jauh bedanya kan? Jauh bedanya. Panjang pendek itu terkadang merubah makna. Tadi kalau la-nya panjang apa namanya? La nafi ya. Wala ta'khuzuhu. Ada awaknya para hadirin? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. La nafi. Ketika ini memahami konsep nafi di dalam Al-Quran untuk Allah. Ketika disebutkan tidak, maka menunjukkan lawan dari itu kata tersebut dengan sempurna. Seperti itulah makna terjemahan kira-kira para hadirin. Ketika disebutkan tidak, maka disimpulkan menunjukkan lawan dari kata tersebut secara sempurna. Contoh yang gampang. Allah tidak menzalimi. Apa yang dinafikan pada Allah? Allah tidak menzalimi. Tetapkan lawan dari kata zalim. Allah maha adil. Nah itu maksudnya. Ketika disebutkan tidak, maka ambil sifat lawan dari tadi dan sempurna. Allah tidak menzalimi. Apa sifat yang diambil berarti? Allah sangat maha adil. Bisa dipahami kalau ini? Bisa. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti apa? Kehidupan Allah tersebut betul-betul sempurna. Sehingga tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Orang yang ngantuk, orang yang tidur itu para hadirin tanda apa itu? Tanda capek. Pas bana sama ambo Ustaz. Iya ya. Nah para hadirin, untuk menghilangkan letih tersebut, apa solusinya? Apa jalannya? Istirahat dengan
tidur. Dan capek itu tidak ada pada Allah. Tidak ada pada Allah. Allah tidak capek para hadirin. Allah tidak pernah tidur. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, karena Allah tidak tidur, Allah tidak pernah ngantuk, syahidun ala kulli syai'. Melihat, selalu melihat. Selalu melihat, selalu menyaksikan. Segala sesuatu. Yang namanya tidak tidur para hadirin, adakah sesuatu yang luput darinya? Tidak. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari zat yang tidak pernah tidur. Kalau orang tidur para hadirin, ada yang luput? Ada banyak. Baru tajagua kini contohnya kan. Para luput dari tadi. Allah Subhanahu wa taala melihat, menyaksikan segala sesuatu. La yaghibu anhu syai'. Tidak ada yang gaib bagi Allah. Wala takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kapanpun kita berdoa, kapanpun kita meminta, Allah mendengar. Karena telah Allah katakan, tidak akan pernah ngantuk. Tidak akan pernah tidur. Tadi, kenapa telpon ambo nak diangkat udah? Apa jawaban udah kira-kira salah satu? Ambo tak tidur, Pak. Sehingga tidak bisa merespon. Allah tidak para hadirin. Tidak ada sinatun, tidak ada naum. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang keberapa? Poin yang kelima. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Apa lagi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia ada sebanyak 12. Kita baca separuh aja ya. Yang kelima. Yang kelima, syumulu mulkillah. Luasnya kepemilikan Allah. Kita imani tentang Allah adalah apa? Luasnya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Lahu, baginya, untuknya. Untuk siapa maksudnya? Untuknya. Kepemilikan bagi Allah, ma seluruh, fi yang ada, as-samawat langit, wa apa artinya wa? Dan ma diulang lagi, seluruh, fi ada, al-ard apa artinya? Bumi. Allah katakan para hadirin, lahu, untuk Allah, ma fis samawat, seluruh yang ada di langit, wa ma fil ard, dan seluruh yang ada di bumi. Ini lahu, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini merupakan sebuah komitmen bahwasanya semuanya, bi annal jami', semuanya, abidahu, makhluknya. Oleh karenanya para hadirin, selain Allah itu pasti
makhluk. Makhluk Allah itu. Arsh makhluk Allah. Makhluk Allah. Kursi makhluk Allah. Makhluk Allah dan seterusnya. Semuanya adalah makhluk. Fi mulkihi. Yang berada di wilayah kepemilikan Allah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Semua makhluk fi mulkihi yang berada di wilayah kepemilikan Allah. Berarti para hadirin kita di mana sekarang? Ya, di wilayah kepemilikan Allah. Bumi yang kita injak milik Allah. Udara yang kita hirup milik Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapat. Yep. Iya, samawat masyaallah ini jamak, Bang. Samawat artinya langit-langit kalau di terjemahan ya. Sama mufrad tunggal, jamaknya apa? Samawat. Jamaknya samawat. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah taala, rezeki yang kita nikmati milik siapa? Milik Allah. Pakaian yang kita kenakan sekarang milik Allah. Sehingganya di dalam hadis qudsi Allah katakan kullukum ja'iun. Semua kalian tersebut lapar semua, enggak bisa makan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku kasih makan. Melewati kita bekerja, kita bisa menikmati pemberian Allah. Kullukum arin. Kalian tu enggak bisa memiliki pakaian para hadirin. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku kasih pakaian. Bisa kita beli pemberian dari Allah. Fastaksuni aksukum, minta kepadaku. Lahu ma fis samawat. Semua milik Allah, dan kita sekarang berada di wilayah kepemilikan Allah. Sehingga kata beliau tahta qahrihi, dan di bawah aturannya. Wak tinggal di bumi Allah tapi nak memenuhi aturan. Balah para hadirin. Kita tinggal di bumi Allah namun tidak mengikuti SOP pemilik. Bangkang tak para hadirin? Iya, ada pada kita. Disuruh ini, disuruh itu, lupa. Kita sedang hidup di bumi Allah ini. Lahu ma fis samawat. Ketika kita hidup di wilayah seseorang, ada aturan? Ada aturan. Ngontrak aja ada aturan kan? Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Andai sekiranya kita melanggar apa para hadirin? Pasti diusir. Itulah rahmatnya Allah. Tetap Allah kasih nikmat. Meskipun banyak kekurangan. Sudah tinggal di bumi Allah, melanggar pula, tetap Allah kasih rezeki. Bara banyak kekurangan para hadirin. Hadirilah. Uyubun nafs, kekurangan jiwa tersebut sangat banyak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oleh karenanya para hadirin, yang tak punya wajarkah diserahkan ibadah kepadanya? Yang tak punya, wajarkah diserahkan ibadah kepadanya? Jawabannya tidak. Apa yang dia miliki sehingga saya harus mencari dia? Sehingga Allah katakan, qul katakan, ud'u, panggil, min dunillahi, orang-orang yang kau kira dia sebagai sesembahan selain Allah. Hal yamlikuna, apakah mereka itu memiliki mithqala dzarratin, sebesar biji zarrah kepemilikannya di atas langit dan bumi ini? Ada enggak kira-kira suatu makhluk yang memiliki secara berdiri sendiri kepemilikannya? Ada atau tidak? Tidak ada, tidak layak dia dijadikan sebagai tujuan ibadah. Sudah tadi tidak hidup secara utuh para hadirin. Kan ayat kursi tersebut sedang mendatangkan dalil-dalil bahwasanya tentang konsep
Tauhid diajak. Yang tidak hidup layak tidak diserahkan ibadah. Tidak. Yang diurusi layak tidak diserahkan ibadah. Makhluk itu kan diurusi kan ya. Yang mengurus siapa? Al-Qayyum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur, yang capek layak tidak untuk diserahkan ibadah? Tidak. Allah la ta'khuzu sinatun wala naum. Yang tak memiliki apa-apa layak tidak untuk kita mencarinya? Tidak juga. Meskipun sebecil zarah dia tidak punya tidak punya andil kepemilikannya. Ini tentang tauhid rububiyah ini kan. Uluhiyah atau rububiyah ini berhadirin? Lahu ma fis samawati wa ma fil. Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Kepemilikan itu Allah yang punya. Jangan diklaim suatu, pernah kita pelajari kemarin ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan, apakah manusia kan juga memiliki hak milik siapa ini? Hak milik orang tua. Hak milik siapa ini? Hak milik istri. Hak milik siapa ini? Hak milik istri. Hak milik manusia itu para hadirin qasir, terbatas. Dia memiliki setelah diberikan izin oleh Allah. Terbatas dari sisi mendapatkan. Terbatas kan dari sisi untuk mendapatkan kepemilikan, tidak suka-suka kita. Ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbatas lagi dari sisi membelanjakan. Terbatas semua, tidak suka-suka kita, ada aturannya. Oleh karenanya kita akan ditanya berapa hal tentang harta yang kita miliki? 2. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Pastikan harta yang kita simpan di bawah kasur kita, pastikan itu kehalalannya. Bisa kita menegakkan hujah para hadirin, ini halal. Bisa kita menegakkan hujah, kemudian membelanjakan. Kemudian yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya berarti? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa lanjutannya? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Yang keenam. Tingginya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sehingga makhluk tidak bisa berbuat apa-apa kecuali setelah dapat izin. Tingginya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk itu para hadirin tidak bisa berbuat suka-suka dia kecuali setelah dapat izin. Terkhusus konsep syafaat. Guru, kalau guru nak melihat saya di dalam surga, tolong cari ambo, angke ambo. Itu para hadirin. Itu adalah seperti mencari orang hilang ketika hidup di dunia. Tidak ada lagi ceritanya. Wal mulku yawma idzin lillah. Kepemilikan betul-betul adalah milik Allah. Maliki yaumiddin. Tidak bisa orang itu memberikan syafaat siapapun. Kok siapapun Ustaz? Sekaligus Nabi para hadirin. Kapan Nabi Muhammad SAW tersebut
bisa memberikan syafaat uzma setelah mendapatkan izin dari Allah, irfa ra'sak. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Irfa ra'sak. Engkau angkat kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma. Katakanlah perkataanmu didengar. Allah izinkan berarti? Allah izinkan. Washfa. Berikanlah syafaat. Tusyaffa. Engkau akan bisa memberikan syafaat. Nabi Muhammad yang sayyidul mursalin tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Nabi yang paling tinggi. Berucaplah, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Ini di padang mahsyar. Kan seluruh makhluk udah keluh kesah ya. Datang kepada Nabi apa? Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud kemudian disuruh, sekarang angkat kepala engkau wahai Muhammad. Waqul, katakanlah apa yang kau ingin katakan. Washfa, berikanlah syafaat. Tusyaffa, dan sekarang engkau diberikan izin. Nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali izin. Oleh karenanya tidak bisa para hadirin suka-suka kita memberikan syafaat. Harus ada izin dulu. Luasnya kekuasaan Allah. Tidak bisa berucap, tidak bisa berkata-kata setelah Allah kasih izin. Tidak bisa kalau kata kau para hadirin. Para kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikanlah di dunia. Kalau tidak Allah berikan izin untuk bisa berjalan para hadirin, apakah tim medis yang super ahli bisa menjadikan berjalan? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin dulu ya. Kecuali dapat izin. Ayatnya apa? Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idz. Siapakah yang bisa? Siapakah yang bisa? Siapakah yang bisa memberikan syafaat? Bukan suka-suka. Illa bi'idnih, kecuali atas izin. Pertama ada izin ya kepada sang pemberi syafaat. Syafaat itu apa? Nanti kita lihat. Kemudian syarat yang kedua apa? Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Para hadirin yang mendengar, para nabi bisa kasih syafaat. Siapa lagi? Kawan yang soleh bisa kasih syafaat. Siapa lagi? Ahlul Quran bisa kasih syafaat. Syuhada, orang-orang yang mati syahid bisa kasih syafaat. Syafaat itu para hadirin konsep semuanya kembalikan kepada ayat ini. Illa biiznih. Setelah Allah kasih kesolehan itu start awal ia untuk bisa memberikan syafaat. Apakah dia bisa memberikan dengan kesalehan berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Memang iya, yang kita dengar kawan yang soleh bisa kan ya. Oleh karenanya Hasan Al-Basri mengatakan kalau kalian memiliki kawan yang soleh pertahankan. Dia bisa memberikan peluang syafaat. Namun itu semua tahta masyiatillah, di bawah izin Allah. Nah, orang yang kita tuju para hadirin. Seseorang menuju kepada siapa syafaat itu diberikan kepada fulan. Timbul syarat yang kedua. Apakah Allah ridho dengan fulan yang dituju? Dua syarat. Sehingganya Allah katakan dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum illa mim ba'di ayya'zanallahu wa yarda. Allah ridho nak dengan fulan yang dituju memberikan syafaat. Oleh karenanya tidak bisa para hadirin. Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Guru, kau nak doa hamba dalam sarugo, angkit tangan nambo besok adih.
Siapa yang kasih izin? Satu, belum tentu dapat izin. Sebelumnya sudah salah, kenapa harus husnuzon, suuzon? Berusahalah untuk menjadi ahli surga. Kenapa berusaha udah mati duluan kan, menjadi ahli neraka? Neraka berusaha tuh menjadi ahli surga dulu. Kemudian konsep syafaat tidak bisa suka-suka. Oh saya ini si fulan, tidak para hadirin. Tadi Nabi kita katakan kapan beliau berjalan itu proses, dihisab dan seterusnya, isfa, tu syafa. Sekarang engkau minta syafaat, aku kasih. Dan kemudian Allah ridho enggak. Sehingganya salah satu kiat mendapatkan ridho agar diberikan syafaat para hadirin, itu tanamkan baik-baik sabda Nabi SAW, man as'adun nasu bisyafa'atik. Siapa orang-orang yang paling beruntung sekali mendapatkan syafaat engkau? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang-orang yang berucap la ilaha illallah betul-betul khalisan, betul-betul murni dari dalam dirinya. La ilaha illallah yang tidak ternodai dengan kesyirikan. Jaga kemurnian la ilaha illallah tersebut dari noda-nodanya kesyirikan. Berjuang. Syirik kecil tadi kan kita sampaikan. Kita berjuang hadirkan ayat kursi ini para hadirin untuk melawan virus-virus syirik, untuk melawan virus-virus sum'ah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita dulu, sampai poin nomor 6. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lihat pengertian dari syafaat itu apa? Pengertian dari syafaat. Tapi secara konsep para hadirin, syafaat itu akan bisa terwujud atas dua syarat. Allah kasih izin, kemudian Allah ridho. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Iya, itulah salah satunya. Masya Allah. Sehingga apa? Allah tidak ridho. Namun diberikan keringanan. Mendapatkan apa? Azab yang di atas. Tapi masih terhukum kekal di dalam api neraka. Karena syarat untuk keluar itu tidak ada. Nabi katakan, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah. Dikeluarkan dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah. Sehingga Al-Quran menyarankan yang kita sering dengar ketika khutbah Jumat, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bawa syahadah Islam kalian. Apapun kondisi kalian, jangan sampai Islam itu batal. Ini kunci. Sehingga dengannya yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah, dikeluarkan dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.